Sahabat terkasih, selamat datang di Day of Mindfulness, Hari Hidup Berkesadaran di Pondok Sadana Sudibawana di Cimahi. Dan ini adalah rekaman dari ceramah Dharma khusus untuk Anda semua. Dan saya yakin pada hari ini Anda telah berlatih beberapa meditasi. Dan meditasi ini biasa kita menggunakan istilah mindfulness. Boleh juga. Dan mindfulness ini berdasarkan praktek yang dilakukan di Plum Village. Dan pada hari ini sungguh berbahagia, sungguh senang ya karena saya yakin banyak sekali yang sudah menunggu-nunggu ya untuk mengikuti kegiatan latihan seperti ini. Sekarang kita sudah punya tempat yang bagus ya di Sudibawana dan sangat berterima kasih kepada para donatur ya, juga kepada mereka yang eh, pengurus ya yang membantu. Kadang-kadang membantu kan tidak selalu harus berdana atau materi ya, tapi ada yang membagikan ya waktu, tenaga, pemikiran agar kita punya tempat yang nyaman, tempat yang bagus buat kita bisa latihan rutin. Pada hari ini saya diminta seharusnya diminta untuk hadir secara online, tapi tampaknya ada beberapa kendala internet. Jadi saya rekam ceramah ini untuk Anda semua. Ya, semoga Anda berkenan dan juga mendapatkan manfaatnya. Topiknya hari ini adalah living in the present, ya, atau hidup di saat ini. Barangkali Anda sudah mengikuti Day of Mindfulness banyak kali. Barangkali Anda juga sudah banyak mendengarkan eh, Bante ya, eh, atau Sister atau siapa saja ya, Romo yang banyak bercerita tentang hidup di saat ini. Lalu ada hal apa sih yang spesial dari hidup di saat ini? Kenapa ketika berlatih meditasi atau mindfulness penting sekali hidup di saat ini? Tapi Anda tenang saja ya, karena durasi Anda hidup di saat ini itu biasanya tidak terlalu panjang, karena Anda lebih banyak memikirkan masa depan dan Anda juga banyak sekali memikirkan masa lalu. Jadi masa lalu dan masa depan selalu ada ya menjadi bagian dari hidup Anda. Tapi kita juga harus menyadari bahwa saat ini juga sebetulnya itulah bagian dari kelanjutan dari hidup kita yang sesungguhnya ya. Karena masa depan kan belum tiba. Ketika masa depan tiba ya dia jadi masa ini, masa kini ya, atau saat ini. Lalu ketika momen kini atau saat ini ketika dia lewat, ya dia menjadi masa lalu. Ya. Sekarang saya ingin memulai Dhamma Talk ya pada hari ini dengan bercerita ya satu cerita. Anda bisa lihat gambarnya ya. Ada seorang guru ya yang kacamata ya, bukan saya. Dan ada seorang muridnya ya, Samanera kecil. Gurunya ini sudah tua ya, dan dia punya seorang murid yang kecil, muda-muda sudah menjadi Samanera ya, bagus ya. Lalu karena Samaneranya masih kecil, jadi dia suka bertanya kepada gurunya ya. Karena maklum ya anak kecil masih suka main-main ya. Jadi dia tanya, "Guru, ya, kapan kita bisa pergi main?"
kapan kita bisa pergi piknik ya. Lalu karena gurunya ini adalah seorang guru besar, seorang kepala wihara, jadi dia sibuk. Lalu dia bilang, nantilah ya, nanti kalau agak santai kita pergi piknik, kita pergi main ya. Hari ini belum bisa. Ya sudah, sama Neranya yang menerima ya, karena gurunya bilang lagi sibuk. Lalu tidak lama kemudian, karena ya namanya anak kecil kali ya, anak kecil dia di Samanera masih pengennya main ya. Jadi dia tanya lagi, guru kapan kita pergi main? Kapan kita pergi pikniknya? Mungkin di wihara nggak banyak mainan kali ya. Jadi dia walaupun jadi Samanera masih ada sifat ingin mainnya. Ya gurunya dengan penuh kasih sayang, penuh cinta kasih bilang, ya untuk hari ini masih belum bisa katanya. Masih sibuk ya. Masih banyak kerjaan di wihara yang harus dibereskan. Ya lalu ya udah kedua kali bertanya sama Neranya agak agak sedih lah ya. Tapi ya karena dia di wihara ya ada kelas, ada pelajaran, ada meditasi, ada baca doa, ya masih oke lah ya. Lalu pada suatu hari guru dan murid ya mereka berdua pergi ke pasar belanja. Ya. Kalau tradisi Mahayana rata-rata sudah tidak pindah patah ya. Beda dengan tradisi Theravada, beberapa negara Theravada masih bisa pindah patah. Ya, contoh di Thailand ya. Saya tinggal di Thailand lama, jadi tradisi pindah patah masih bisa. Lalu kayak Tiongkok, Korea atau Jepang sebagian besar sudah tidak bisa pindah patah ya. Pindah patah artinya membawa mangkok ya, terus pergi memohon ya makanan. Beda dengan pindah patah yang Anda lihat zaman sekarang ya. Apalagi ketika perayaan Katina atau Waisak, itu juga pindah patah ya. Tapi itu adalah simulasi pindah patah, ya pindah patah juga. Cuman kita bikin sedikit lebih kita setting ya. Karena banyak umat merasa sangat terbantu oleh kegiatan demikian ya. Jadi kita artinya menghormati, mengingat bahwa para biku itu sebetulnya tidak bisa hidup mandiri. Kita selalu bergantung pada yang lain, kita bergantung pada umat, ya kita bergantung pada banyak hal ya. Biar para bante ya, suhu juga selalu ingat ya untuk apa artinya rendah hati ya, bersabar ya, dan juga bisa selalu bersentuhan dengan umat. Jadi kembali ke ceritanya, sang guru dan murid pergi ke pasar untuk beli sesuatu, lalu setelah selesai beli barangnya ya mereka pulang ya. Lalu ketika dalam perjalanan pulang, mereka berdua melihat ada arak-arakan, ya ada banyak orang ya yang arak-arakan gitu. Lalu hmm, ternyata itu arak-arakan ada orang yang meninggal ya, ada orang meninggal yang digotong ya, digotong mungkin mau dikremasikan atau dikuburkan ya atau dikebumikan. Yang namanya anak kecil kan dia tidak ngerti. Lalu dia tanya kepada gurunya ya. Ya anak kecil nggak ngerti dia tanya kepada gurunya. Guru-guru, mereka itu lagi ngapain? Mau kemana mereka? Ya. Lalu gurunya ini kan guru Zen ya. Jadi guru ini menjawab mereka mau pergi piknik katanya. Ya. Pikniknya kemana? Ke kuburan kali ya. Ya. Jadi ini demikian ya ceritanya ya. Walaupun tidak tahu ya akhirnya apakah gurunya membawa muridnya ya sama neranya pergi piknik atau tidak. Tapi sampai di situ saja ya ceritanya. Eh, Nasihat dari cerita tadi adalah jangan sampai tunggu sampai mati baru terpikir untuk piknik. Selagi Anda masih hidup, pergilah piknik. Ya. Hari ini ya ketika Anda datang ke Sudi Bawana untuk ikut
acara Day of Mindfulness, sebetulnya Anda sedang piknik. Ya. Kalau Anda sudah eh, meninggal dunia, ya gimana Anda mau piknik lagi ya? Jadi pergilah piknik selagi Anda bisa. Berlatihlah selagi Anda masih sehat ya, masih kuat, masih bisa pergi, masih ada waktu datang untuk latihan seperti ini. Ya, jangan tunggu sampai meninggal dunia atau mati. Ya, itu sudah terlambat. Ya, jangan tunggu ya. Lalu ini adalah pesan sangat penting ya. Saya dengar cerita ini sudah lama sekali. Walaupun saya menceritakan ulang, saya merasa sangat menyentuh sekali cerita ini. Juga suatu dorongan buat saya, kalau mau latihan ya jangan tunda-tunda. Ya. Mungkin ada, oh maaf Bante, saya sibuk. Saya minggu ini atau bulan ini tidak bisa ke Sudi Bawana, tidak bisa latihan. Ya. Itu kita bikinnya sebulan sekali loh ya. Jadi kita selalu punya alasan untuk tidak mau latihan, tidak mempraktikkan Dharma ya. Ya karena hidup kita bukan cuman sekedar tiap hari cari duit ya. Cari duit memang penting ya. Cari duit, bekerja itu memang salah satu bagian hidup kita yang penting. Tapi nggak kalah penting juga adalah berlatih ya spiritual ya, dan mengikuti kegiatan dom ya seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Lalu apa kaitan lanjutnya dengan kehidupan di saat ini ya, hidup di saat ini ya? Em, ketika kita bicara saat ini berarti kita eh, melihat ada dua masa lagi ya, masa kini ya, masa ini, kemudian ada masa lalu dan masa depan. Sekarang saya banyak melihat kejadian-kejadian orang-orang yang punya memori ya, dia mengalami suatu kejadian, lalu dia punya memori, bahkan memori-memori ini lebih banyak mereka mengingat yang kurang baik, memori-memori yang jelek. Ya. Memori yang baik tuh kayaknya banyak lupa kali ya. Harus diingatkan kembali baru Anda ingat ya. Dikasih clue Anda baru ingat. Oh ternyata saya di masa lalu juga banyak apa ya masa-masa indah ya. Tapi ternyata di pikiran manusia punya suatu mekanisme dia lebih sering ingat masa lalu yang jelek. Ya. Jadi nggak heran banyak manusia yang kurang sadar dan terjebak ya, terseret ya, terkurung di dalam masa lalu yang kadang-kadang disebut sebagai penjara ya, penjara masa lalu. Masa lalu menjadi suatu penjara buat Anda. Pernah nggak Anda merasakan demikian ya? Barangkali nanti di Dhamma Sharing boleh didiskusikan ya. Kita sharing. Ada pengalaman masa lalu apa yang menjebak Anda ya atau mengurung Anda? Kalau dalam psikologi mereka sebutnya adalah suatu trauma. Ya. Semua orang pasti punya trauma. Bedanya adalah trauma ini sangat berat, sangat membekas. Trauma ini sangat menakutkan, derajatnya seberapa tinggi, seberapa dalam. Itu saja sih sebetulnya perbedaannya ya. Ada orang yang punya satu trauma yang sangat besar, dia tidak bisa keluar dari sana. Karena dia bolak-balik kembali ke sana terus. Mimpi juga ke sana terus ya. Ya, pernah enggak Anda merasa Anda mimpi hal yang sama berulang kali ya. Barangkali settingnya berbeda tapi tema dari mimpinya itu masih mirip-mirip gitu ya. Contoh ada orang yang mungkin waktu saat kecil pernah dibentak ya sama bapaknya atau mamanya ya. Ya, mamanya atau papanya pernah bentak waktu dia berusia 5 tahun. Lalu bentakan itu tuh karena mungkin papanya lagi pusing kali ya, ada masalah. Terus tiba-tiba Anda merengek-rengek minta permen atau minta makan sesuatu. Ya mungkin papanya lagi pusing terus ya wajar kali ya. Maksudnya tiba-tiba dia menggunakan bahasa yang sangat kencang gitu ya. Dan itu hanya beberapa detik saja tapi dia bisa
membekas sangat dalam di hatimu. Ya. Sehingga itu yang disebut sebagai orang psikologi bilang masa lalu seperti penjara bagi Anda ya. Nah, lewat mindfulness sebetulnya kita bisa keluar dari penjara itu. Ya. Tapi setelah keluar kadang-kadang masuk lagi. Karena memang kita hobinya masuk penjara. Penjara pikiran namanya ya. Jadi kita ini dipenjara oleh masa lalu sering ya. Nggak cuma satu loh ya celakanya ya. Mungkin ada satu kejadian, ada satu kejadian mungkin yang sangat membekas, jadi Anda terpikir terus. Tapi ada juga kejadian-kejadian masa lalu yang bolak-balik Anda pikirkan, walaupun kadang-kadang nggak terlalu signifikan, nggak terlalu besar masalahnya, tapi Anda hobi gitu, hobi memikirkan hal-hal itu terus, berulang-ulang kali ya, itu kemampuan Anda itu. Dan tidak hanya urusan masa lalu, tapi masa depan juga ternyata bisa menciptakan suatu kondisi yang membuat kita cemas. Dan celakanya adalah cemasnya berlebihan, yang kadang saya sebut sebagai overdosis. Ya. Overdosis memikirkan masa depan. Ya. Cuman Anda jangan langsung berkesimpulan bahwa saya bilang nggak boleh pikir masa depan sama masa lalu ya. Bukan ya. Karena banyak sekali ketika saya bicara begini, mereka langsung berkesimpulan, wah berarti kita dilarang ya untuk berpikir masa depan ya. Bagaimana dong kalau kita mau bikin planning ya, kita mau bikin day of mindfulness di studi Bawana, kita perlu planning. Kita perlu pikir masa depan ya. Romo Setiawan sudah berpikir masa depan ya, tapi nggak lama-lama kan. Dia bilang, oh ini Bante ada masalah sama koneksi internet, barangkali ceramahnya mau direkam gitu. Jadi biar biar pas hari H ketika kita praktek ya meditasi dan sebagainya lalu mendengarkan ceramah bisa lebih lancar gitu ya. Istilahnya begitu ya. Lalu bukan berarti masa depan dan masa lalu tidak ada ya. Bahkan kadang-kadang memang disebutkan itu hanya suatu cara kita membagi waktu saja ya. Anda bisa melihat baik-baik lah ya. Lalu karena Anda begitu sering dipenjara oleh apa trauma masa lalu atau pemikiran masa lalu, atau Anda terlalu over worried ya, overthinking sampai over worried tentang masa depan, banyak hal dalam hidup ini Anda lupakan. Ya. Anda lupa bahwa dalam hidup ini ternyata begitu banyak banyak apa ya berkah yang sudah ada. Lupa gitu. Nah ini yang disebut sebagai forgetfulness. Ya. Kita punya mindfulness, ternyata kita juga punya forgetfulness ya. Jadi dia dua. Kita punya ya dua-duanya. Termasuk saya juga punya. Saya punya mindfulness, punya. Ya. Saya punya forgetfulness, punya. Ternyata kita sama ya. Lalu jadi akhirnya kita berujung-ujung pada sibuk ya komplain. Komplain berulang-ulang kali ya tentang kejadian masa lalu ya karena penyesalan ya. Saya nyesal sekali. Saya komplain, saya menyesal. Ya. Hari ini Anda kan sudah datang ya ke Sudi Bawana. Mungkin tidak akan menjadi suatu penyesalan ya. Bahkan Anda merasa akan menjadi suatu berkah atau suatu gratitude ya, rasa syukur bahwa Anda hari ini datang. Coba bayangin teman-teman Anda yang sudah daftar akhirnya batal datang, kemudian mereka ya mungkin ada kerjaan lain lah ya. Jadi sebetulnya Anda yang hadir mendengarkan ceramah ini ikut kegiatan di Sudi Bawana, bolehlah ya saya sebut sebagai orang yang beruntung, orang yang penuh berkah. Karena hari ini Anda datang dengan hati yang bahagia, hati yang tenang. Kemudian setelah ikut kegiatan, pikiran dan hati Anda menjadi jernih. Dan itu semua adalah faktor-faktor untuk mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan spiritual inilah sebetulnya yang sangat dibutuhkan saat ini ya. Bukan bukan kebahagiaan karena beli handphone baru ya. Bukan kebahagiaan karena
barang-barang materi eksternal ya. Memang barang eksternal ya, handphone baru atau tas baru ya, sesuatu tuh bisa bikin bahagia ya. Tapi menurut agama Buddha itu bukan kebahagiaan yang murni ya. Secepat itu juga nanti tiba-tiba berubah jadi derita ya. Handphonenya nanti dicuri orang ya udah menderita. Aduh ini handphone baru saya beli ya berpuluh-puluh juta ya. Jadi masa lalu sangat sering menjadi penjara. Oleh karena itu kita berlatih ya pada hari ini untuk sering-sering keluar dari penjara juga. Tapi tenang aja, nanti Anda pasti rajin mempenjarakan diri. Maka itu Anda juga harus rajin latihan agar bisa sering-sering terbebas dari penjara ya. Karena kayak penjara masa lalu pikiran ini otomatis. Lalu lihatlah sekelilingnya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat. Anda duduk di mungkin di aula ya, meditasi. Aulanya kan bagus sekarang ya. Saya sudah ke sana ya, sangat happy saya ya. Kemudian saya sangat bahagia melihat kaca-kaca yang besar. Ketika berdiri di salah satu sisi kaca ya, saya bisa melihat ada gedung, ada pohon, ada macam-macam ya. Ada hijau, ada langit. Langit juga bisa terlihat dengan indah dan jelas ya. Ada langit biru, ada awan putih. Tapi kita melihatnya dengan penuh rasa syukur ya, penuh suatu 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 pengalaman yang sangat baru ya kita lihatnya ya. Barangkali orang lihat langit biru itu tiap hari lihat ya nggak nothing special gitu ya. Hari ini ketika Anda lihat langit yang biru, barangkali Anda mau coba lihat, wah itu suatu yang luar biasa ya. Karena apa? Karena mata Anda masih bisa lihat. Ya. Kapan sih Anda mengapresiasi mata Anda? Mata Anda nih sehat loh sekarang. Ya bisa lihat ya, bisa lihat, bisa lihat burung ya, bisa lihat awan putih, bisa lihat langit yang biru indah. Ya. Untuk mengapresiasi itu tidak setiap hari bisa Anda lakukan. Jadi hari ini kita ingin mengajak Anda untuk melakukannya. Lalu telinga Anda itu masih sehat. Anda bisa dengar kan suara saya kan? Bisa kan? Ya. Bukankah itu suatu keajaiban yang sangat luar biasa? Yang bahkan sering lupa. Karena telinga Anda tuh berfungsi baik. Jadi tiap hari Anda tidak pernah terima kasih kepada telinga. Anda tidak merasa, wah mendengarkan itu, bisa mendengar itu suatu hal yang luar biasa. Anda tidak merasa itu. Sampai nanti ya ketika suatu hari ya pendengarannya ada masalah, baru Anda mulai sadar ya. Ternyata telinga yang sehat itu penting ya. Benar ya. Atau sampai Anda suatu hari nanti mungkin kena penyakit apa ya? Pilek kali ya. Kalau Anda lagi pilek itu hidungnya kesumbat ya. Baru Anda mulai menyadari ternyata ya bernapas masuk dan keluar dengan lancar itu suatu berkah yang sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya yang mau kita kita apa ya rasakan kembali. Nggak perlu diajarkan sih ya, cuma perlu diingatkan saja. Saya nggak perlu mengajar Anda untuk melihat. Saya tidak perlu mengajar Anda untuk mendengar ya. Saya tidak perlu mengajar Anda untuk bernapas. Tapi saya mengingatkan kembali kepada Anda ketika Anda bernapas masuk, bernapas keluar, ya. Lihat sekeliling saat ini, ya. Pikiran Anda ada di saat ini. Telinga, mata, ya, hidung yang berfungsi dengan normal itu adalah suatu berkah yang sangat luar biasa. Kebahagiaan tiba-tiba muncul gitu. Ya. Nah, ini kebahagiaan yang menurut saya lebih otentik. Ya, otentik ya saya bilang ya. Bukan kebahagiaan ecek-ecek ya. Atau kebahagiaan abal-abalan ya. Tapi menurut saya ini adalah kebahagiaan yang lebih otentik. Ya. Apresiasi ya. Datang dari rasa syukur sama apresiasi. Lalu nggak cuman organ eksternal ya. Coba Anda lihat lah ya. Anda rasakan sendiri. Organ internal Anda ya. Anda lihat gambarnya ya.
Semoga tidak terlalu mengerikan ya. Ada tulang, ada jantung, ada saraf-sarafnya ya, paru-paru. Barangkali perlu kita akui bahwa paru-paru sehat sekarang ya. Paru-paru saya sehat sekarang ya. Sekarang paru-paru Anda juga ya. Jantung, lambung ya, usus. Tampaknya saat ini semuanya dalam kondisi sehat ya. Kalau misalnya lambung Anda kembung gitu ya atau sakit atau terjadi sesuatu pada usus Anda, mencret atau apa, keracunan makanan, barangkali Anda tidak akan bisa datang ke Sudi Bawana, Anda batal. Ya. Tapi karena organ-organ internal ini sehat, ya masih sehat ya. Saya sebutnya masih ya, masih sehat saat ini ya kita mengapresiasi dan Anda mendapatkan kondisi yang baik untuk bisa hadir di Sudi Bawana itu suatu hal yang sangat luar biasa, keajaiban justru ya. Orang berpikir keajaiban itu adalah bisa terbang, ya, bisa berjalan di atas bara api. Itu barangkali salah satu keajaibannya. Tapi menurut Master Linci, dia bilang berjalan di atas bumi adalah salah satu keajaiban yang sangat luar biasa. Ya. Tunggu aja nanti ya, sampai kalau kakinya sudah sakit, harus duduk di kursi roda, baru Anda benar-benar mengapresiasi bisa berjalan dengan baik ya. Naik tangga, turun tangga ya, bisa berjalan dari satu tempat ke tempat lain ya. Meditasi jalan seharusnya bisa membantu Anda menyadari betapa berharganya kaki Anda ini. Jadi Day of Mindfulness sebetulnya membantu kita hidup di saat ini. Kemudian dengan hidup di saat ini kita baru bisa diajak untuk mengapresiasi semua yang ada. Ya. Jadi kebahagiaan Anda itu lebih otentik, lebih murni hari ini ketika benar-benar sadar kalau organ eksternal ya sama internal Anda itu masih sehat hari ini. Dan ternyata banyak orang yang sering gagal mengapresiasi semua keajaiban ini ya. Mata adalah suatu keajaiban ya. Sampai dia sakit mata baru ya. Janganlah tunggu sampai mata sakit ya. Baru merasa mata yang sehat itu adalah suatu kebahagiaan besar. Jangan tunggu, serius ya. Jangan tunggu sampai uh, uh, lapar ya, baru mengapresiasi makanan. Lalu ya Day of Mindfulness memang suatu program ya untuk kita bisa ingat berkali-kali untuk mengapresiasi kehidupan ya. Hanya melalui kembali ke masa kini, hidup di masa kini, maka kita akan ada kemampuan untuk mengapresiasi kehidupan. Mengapresiasi kehidupan itu penting ya. Jadi pesannya adalah hidup di saat ini untuk mengapresiasi kehidupannya. Latihan kita juga sederhana ya. Latihan uh, bernapas ya, berkesadaran ya, duduk, mendengar, berbaring ya, menyanyi ada juga ya. Nah, itu juga bisa jadi kebahagiaan. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini yang sebetulnya membuat hidup lebih bermakna. Jadi semoga Anda menemukan suatu makna hidup yang mendalam dari mindfulness yang kita praktikkan pada hari ini. Dan tentunya bukan cuma sekali dua kali, tapi kita praktik berulang-ulang. Ya. Jadi kita ini berulang, berlanjut, ya, dan seterusnya ya. Bukan berarti latihan sekali terus lulus selesai ya, enggak. Ini bukan sekolah ya. Ini sekolah kehidupan. Jadi ada kelanjutannya. Terima kasih atas atensi Anda. Semoga beberapa nasihat pesan tersebut bisa membantu Anda ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sejahtera, namo saya Adi Budaya, namo budaya untuk Anda semua ya. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan latihan.